Lu mau jadi seorang investor yang jago, lu stick di circle of competence itu, lu nggak keluar dari circle of competence itu. Lu nggak tiba-tiba jadi seorang investor, terus tiba-tiba lu mau jadi orang yang lain gitu, lu mau jadi orang yang bisa dansa di sirkus gitu loh. Talenta tuh biasanya cuman satu ya, dan di-hone skill itu. Jadilah yang terbaik di situ. Ini pelajaran yang waktu itu gue tulis di buku gue. Kan gue pernah bikin janji di diri gue mau jadi orang kaya gitu. Gue nggak mau uang jadi masalah lagi di hidup gue, dan gue udah tulis di buku gue, ya. Ketika Warren Buffett dan Bill Gates itu ketemu dengan orang tuanya Bill Gates, ditanya, "Satu kata yang bikin kalian sukses itu apa?" Dua-duanya itu tulis di kertas, satu kata yang sama yaitu fokus. Nah, ini masuk ke dalam circle of competence. Bill Gates itu fokus jadi orang yang bikin software. Mark Zuckerberg itu fokus jadi orang yang bikin teknologi company, Facebook dan Meta. Larry Ellison tuh fokus untuk bikin satu perusahaan namanya Oracle. Elon Musk tuh fokus di manufacturing, ya baik itu mobil, mau humanoid robotnya Optimus, mau itu SpaceX-nya, semua itu manufacturing. Jadi kalau lu mau jadi kelas dunia di satu bidang, lu fokus gitu. Cristiano Ronaldo fokus di bola, Messi fokus di bola, Michael Jordan fokus di basket. Fokus di satu hal gitu. Lu jangan jadi tiba-tiba satu pemain basket, terus mau main baseball gitu, lu nggak akan jago di sana, ya. Kayak Stephen Curry jago di basket, ketika dia golf ya dia oke juga, cuma dia nggak akan pernah jadi Tiger Woods. Lu mau fokus di golf ya jadi Tiger Woods. Jadi nomor satu, lu punya bisnis yang banyak ya di golf. Circle of competence itu penting dan semua orang yang sukses yang gue lihat, itu biasanya punya circle of competence. Makanya hanya lewat fokus lu bisa jadi kelas dunia di satu bidang. Pelajaran keempat yang gue ambil dari beliau, yaitu kita jadi orang yang sederhana meskipun punya uang yang berlimpah. Beliau itu terkenal masih tinggal di rumah yang sama, dia beli berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dia bisa pindah ke rumah yang jauh lebih mewah. Sama seperti Charlie Munger juga, ya, dia bisa pindah ke rumah yang jauh lebih mewah. Tapi dia bilang di interview terakhir yang umur 99 tahun sebelum meninggal, Charlie Munger, partnernya Buffett. Dia bilang bahwa dia itu nggak mau rumah besar-besar, buat apa? Karena ketika dia punya rumah yang sangat-sangat besar, itu cuman ngundang-ngundang orang ke sana. Orang-orang yang bahkan dia nggak suka ya, buat bikin pesta dengan orang yang dia nggak suka. Jadi, dia pilih rumah yang sederhana ya, dengan keluarga yang oke, cukup sampai di situ. Warren Buffett memang punya rumah yang mansion ya, di mana dia bisa liburan di sana, tapi rumah primary-nya, primary house itu rumah yang sama puluhan tahun dia tinggal. Dia bilang, dia masih makan yang sama, ya McD, sempat kontroversi juga waktu itu dia bilang dia cuma minumnya Coca-Cola ya, anaknya sendiri bahkan. Itu gua ada bukunya di situ ya, namanya Snowball, ditulis sama Alice Rodgers. Alice tuh bilang bahwa even anaknya sendiri nggak pernah ngeliat Warren Buffett itu minum air putih, dia minumnya Coca-Cola terus ya, walaupun dia pemegang saham besar di sana. Jadi dia masih makan makanan yang sama, minum minuman yang sama ya, dia nggak ibaratnya nggak elitis. Dia cuman bilang kita makannya sama, nonton NFL yang sama, perbedaan kalian sama dia itu cuman satu ya, dia suka travel pakai private jet. Jadi Warren Buffett itu jujur orangnya.